Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa sekalian, teman-teman penonton YouTube yang berbahagia, kita kembali lagi ya. Setelah saya sudah lama tidak membuat konten edukasi hukum ya, berkaitan dengan persoalan politik hukum dan penegakan hukum. Kali ini kita akan menyajikan narasi ya terkait permasalahan-permasalahan aktual dalam proses politik hukum dan juga penegakan hukum ya, yang berkaitan dengan hukum publik. Nah, teman-teman sekalian, ya mungkin kita sudah mengetahui secara bersama bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 yang lalu itu Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani, MSI, itu ditangkap di dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia itu ya, dalam kasus penerimaan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru ya, jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung yang bernama Simanila gitu ya. Dan dalam konversi pers, dalam pointersnya, KPK itu menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu masing-masing WR1 ya, ada ketua senat ya, ketua senat Unila, dan juga ada dari pihak swasta. Dalam kasus tersebut itu KPK itu mengkonstruksikan perkaranya, Rektor Unila yaitu Profesor Karomani ini meminta tarif ya kepada orang tua peserta seleksi mahasiswa itu berkisar nominalnya minimal 100 juta rupiah hingga nominal 350 juta rupiah. Nah, dalam kalkulasinya KPK menentukan di temuan awal itu Karomani dan kawan-kawan menerima nominal sebesar 4,4 miliar rupiah. Nah, teman-teman sekalian, tentu hal ini itu merusak marwah ya pendidikan tinggi, dimana pada dasarnya pendidikan tinggi itu sama ya dengan prinsip yang ada di pendidikan dasar maupun menengah, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang membedakan adalah ketika pendidikan tinggi ini kan lebih tinggi ya, lebih spesifik untuk menciptakan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu yang mungkin tidak dilakukan oleh pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tentu hal ini mencoreng nama baik institusi pendidikan kita di Indonesia. Nah, yang menjadi persoalan adalah korupsi ini dilakukan dalam proses seleksi mandiri ya, dimana kita tahu bahwa rektor memiliki kewenangan penuh dalam proses seleksi mandiri bersama timnya, karena dalam perkara yang dilakukan oleh Profesor Karomani tersebut selaku rektor ya, ini dia menginstruksikan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menerima gratifikasi. Lantas yang menjadi pembahasan kita adalah apakah masih relevan seleksi mandiri itu tetap dipertahankan untuk salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri ya. Nanti kita akan bahas apa aja seleksi, tahapan apa ya, bentuk-bentuk seleksi masuk di perguruan tinggi negeri, lalu di mana celah korupsi, dan bagaimana konklusi dan saran ya yang dapat kita berikan kepada pemangku kebijakan terkait proses penerimaan mahasiswa baru ini melalui 3 seleksi. Nah, yang pertama, teman-teman, dalam pembahasan kita tentu kita akan membahas di mana sih celah korupsi. Dan sebelum kita membahas celah korupsi, kita harus mengetahui sistem seleksi penerimaan mahasiswa itu terbagi menjadi 3 jalur ya. Itu sudah tertuang secara regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ya, dan juga secara implikasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana gitu ya. Nah, di dalam tahapan ataupun seleksi ya,
proses penerimaan mahasiswa baru itu dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa kita singkat SNMPTN. Yang kedua, kita juga mengenal adanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut atau disingkat SBMPTN. Dan yang ketiga, ada seleksi lain yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman sekalian, dari ketiga proses tersebut itu dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi negeri, baik yang berstatus perguruan tinggi badan hukum, perguruan tinggi negeri badan hukum, ataupun perguruan tinggi negeri non badan hukum ya. Perbedaannya adalah ketika PTN bantuan hukum itu menyelenggarakan seleksi mandiri, itu kuota peserta atau daya tampung ya mahasiswa yang diterima itu sebesar 50%. Jadi dikalikan saja jumlah total berapa penerimaan mahasiswa, maka 50% kuota harus disiapkan untuk mahasiswa dari seleksi mandiri. Nah, sedangkan ketika proses perguruan tinggi seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri non badan hukum itu kuotanya hanya 30%. Jadi di total saja ketika berapa akumulasi penerimaan mahasiswa baru, maka 30% kuota untuk penerimaan mahasiswa lewat seleksi mandiri. Lalu di manakah sebenarnya perbedaan ketiga ini? Nah, ketika kita merujuk ya di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 ya, sebenarnya rektor itu memiliki kewenangan penuh. Rektor sangat memiliki kewenangan penuh untuk penentuan kelulusan calon mahasiswa gitu ya. Tapi yang membedakan secara spesifik adalah ketika dua proses awal yaitu SNMPTN ini prosesnya dilakukan melalui seleksi nilai ketika mahasiswa itu sedang atau nilai indeks nilainya pada saat sekolah ya, baik itu di sekolah menengah atas ataupun kejuruan. Ketika di SBMPTN di seleksi yang kedua, nah kebetulan dulu saya keterima di jalur yang kedua ya, yaitu seleksi bersama ini melalui melalui tahapan UTBK kalau disingkatnya. UTBK itu apa? Ujian tertulis berbasis komputer gitu ya. Kalau saya dulu belum UTBK, saya masih biasa ya, masih manual gitu ya. Sekarang kan sudah harus UTBK. Nah, kedua proses ini melibatkan kementerian. Walaupun penentuan kelulusan itu ditentukan oleh rektor ya, yang memiliki otonom penuh dalam penentuan kelulusannya, tapi kedua seleksi ini melibatkan kementerian karena ada lembaga ya non struktural yang menyelenggarakan seleksi ini di bawah Kementerian Pendidikan pastinya. Nah, fokus kita adalah seleksi yang ketiga, yaitu seleksi mandiri. Dan seleksi mandiri ini terbukti ternyata menjadi ladang praktik atau tempat praktik ya, atau celah praktik dilakukannya tindak pidana korupsi, yaitu antara suap dan gratifikasi, di mana pada jabatannya rektor perguruan tinggi negeri itu pasti pegawai negeri sipil ya, yang ditunjuk oleh atau dipilih juga oleh menteri ya, walaupun suaranya hanya 30% atau 35% kalau tidak salah, tapi yang jelas rektor di perguruan tinggi negeri harus pegawai negeri sipil, itu mutlak. Dan disitulah legal standing ya kalau bahasa saya, ataupun syarat memenuhi unsur formil ya, Profesor Karomani bisa ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Nah, seleksi ketiga ini tidak melibatkan kementerian ternyata, karena ini namanya saja mandiri ya, maka itu kewenangan penuh rektor. Rektor mempunyai tim sendiri dan juga dia memiliki sistem seleksi sendiri, karena itu tergantung kebutuhan kampusnya masing-masing atau perguruan tinggi negerinya masing-masing. Nah, kalau untuk kuota kan, itu yang membatasi hanya untuk penerimaan mahasiswanya saja. Kalau perguruan tinggi negeri itu statusnya sebagai badan hukum, maka dia 50%. Tapi kalau tidak ya hanya 30%. Nah, dalam hal ini Universitas Lampung yang baru mau pengajuan di tahun ini ya, kalau nggak salah di akhir tahun 2022 nanti, itu baru bisa menerima mahasiswa mandiri itu sebesar 30%. Nah, karena
kewenangan penuh inilah dan juga tidak melibatkan kementerian di balik prosesnya, maka rektor itu mudah tergoda ya untuk melakukan praktik gratifikasi pasti ya dalam proses seleksi penentuan mahasiswa. Nah, di situ celahnya di seleksi ketiga tuh karena tidak ada keterlibatan kementerian ya, dan juga dari ketiga proses seleksi ini rektor memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kelulusan. Nah, saya menyimpulkan atau saya melihat dalam problematika seleksi mandiri ini sebenarnya ini buah si malakama ya. Artinya tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Semua itu memiliki sisi positif dan negatif. Apa sisi positifnya? Dengan adanya seleksi mandiri ini merupakan pintu awal bagi dimulainya subsidi silang anggaran pendidikan tinggi ya. Karena apa? Ketika ini saya fokusnya di program sarjana, karena kalau untuk di program magister ataupun program doktor kan tidak ada subsidi silang. Yang ada subsidi silang itu kan hanya untuk strata 1 ya, berarti sarjana. Nah, di dalam subsidi silang itu ya, mahasiswa seleksi mandiri ini ditetapkan uang kuliah tunggal itu standar maksimum atau nilai tertinggi. Itu dikenakan grade tertinggi. Katakanlah kalau dalam grade tertinggi itu minimal biayanya itu katakanlah 7 juta, kisaran 7 juta. Dan bisa lebih, itu minimal 7 juta yang harus dia bayarkan. Nah, ini supaya apa tujuannya? Untuk anggaran yang digunakan dari proses ini itu untuk nanti mentransfer bagi mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah dari mahasiswa dari kalangan masyarakat kurang mampu itu juga memiliki hak untuk bisa kuliah ya. Jadi ada saling membantu lah seperti itu. Lewat apa? Kalau yang saya tahu kan ada 2 seleksi ya kalau di perguruan tinggi negeri, yaitu ada beasiswa bidik misi dan juga PMPAP gitu. Nah, bidik misi dan PMPAP ini sumber anggaran utamanya ya dari itu tadi gitu kan. Nah, sisi negatifnya sudah terbukti bahwasannya karena ini tidak melibatkan kementerian, maka rektor bisa menggunakan kewenangannya secara leluasa. Dan ada pepatah ya, ada gium yang mengatakan bahwasanya kekuasaan itu cenderung korup ya. Nah, itu sudah terjadi gitu. Dengan adanya kekuasaan sekalipun ya, mereka-mereka yang terlibat ini, 3 orang ini adalah seorang akademisi, seorang intelektual ya, yang memiliki kecakapan ilmu dan juga kapasitas ya dalam mengembangkan keilmuan ya, karena mereka ini guru-guru besar gitu ya. Tapi tidak ada jaminan untuk mereka ini tidak terlibat karena mereka sebagai seorang birokrat gitu ya. Nah, kekuasaan itu pasti berurusannya juga dengan birokrasi, dan birokrasi itu pasti di situ ada celah korupsi. Nah, sudah saya jelaskan. Nah, makanya dari pembahasan ini yang harus kita lihat adalah ini menteri, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini harus cepat mengambil tindakan. Saya kemarin lihat juga di RDP atau Raker ya, Menteri Pendidikan bersama dengan Komisi 10 itu membahas juga tentang seleksi mandiri ini ingin ditiadakan atau dievaluasi. Dan ini harus kita perkuat sebenarnya. Perkuat bukan mengambil kesimpulan. Saya bukan mengambil kesimpulan harus ditiadakan atau ya dipertahankan aja. Harus diperbaiki dengan 2 pilihan. Nah, apa 2 pilihan itu? Yang pertama, seleksi mandiri ini ya tetap dipertahankan, tapi penentuan kelulusan bukan ada di tangan rektor. Nah, itu sama seperti seleksi nasional maupun seleksi bersama. Ketiganya harus penentuan kelulusan itu ya, penentuan kelulusan itu lewat menteri ya, penentuan kelulusan itu yang menentukan adalah menteri melalui rektor. Jadi rektor memberikan pertimbangan ini nih yang lulus, tapi untuk memutuskan bisa atau tidaknya mahasiswa itu diterima itu ada di tangan menteri. Itu yang pertama. Nah, ataupun kalau misalnya ini seleksi mandiri ini ditiadakan, berarti pemerintah pusat harus siap-siap
sangat besar dalam mengeluarkan anggaran terkait subsidi silang. Karena tidak mungkin ya dikembalikan lagi tidak adanya sistem subsidi silang di dalam pendidikan tinggi kita, karena saya rasa itu inkonstitusional dengan konstitusi yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dan negara mengecualikan ya dengan masyarakat itu tidak mampu mengakses pendidikan karena alasan finansial. Nah, karena pemerintah itu dalam hal pendidikan itu bukan hanya tertuang di dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia maupun jaminan pendidikan di konstitusi ya, tapi juga itu diatur dalam amanat pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya pikir dari kedua opsi ini ya itu berat untuk diputuskan. Saya sebenarnya saya mengerti ya sebenarnya dalam problem ini menteri itu pinginnya masih tetap tapi tidak ada praktik korupsi kan, seperti itu pasti. Tapi karena dengan ada kejadian ini ya, ini tentu sangat menyayangkan ya. Kita semua sangat menyayangkan adanya kejadian seperti ini yang mencoreng institusi pendidikan tinggi kita ya, pendidikan tinggi Indonesia. Tapi di sisi lain ini merupakan pintu awal atau langkah awal untuk dilakukannya perbaikan pendidikan tinggi secara masif. Itu yang saya lihat potensi itu ada. Kenapa demikian? Karena saya rasa seleksi mandiri itu kan tidak hanya dilakukan oleh Universitas Lampung, tapi juga seluruh perguruan tinggi negeri ya. Dan proses seleksinya pun sama ya, walaupun penentuan kelulusan itu kan ada di tangan rektor masing-masing PTN. Ditambah lagi yang saya lihat dari data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ada 15 ya saat ini perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum. Salah satu ya, banyaklah kasus kampus-kampus besar ya, UI, UGM, Undip, Unpad itu masuk di dalam PTNBH. Nah, saya rasa praktik seperti ini menurut saya bukan barang mustahil tidak terjadi di perguruan tinggi negeri lain. Nah, mungkin ini juga KPK sedang fokus ya melakukan investigasi ya, mengusut seleksi mandiri ini di semua perguruan tinggi negeri ya. Maka ini menjadi harapan bagi kita bahwa sistem pendidikan tinggi kita nanti dapat berubah melalui dua opsi tadi. Yang pertama, opsi penentuan kelulusan harus di tangan menteri melalui rektor, atau yang kedua, seleksi mandiri ditiadakan saja dengan beban anggaran subsidi silang dibiayai penuh oleh pemerintah. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas singkat saja. Ini hanya sekedar gambaran untuk menjadi referensi bagi penikmat YouTube untuk dapat mengembangkan pemikiran ilmiahnya melihat suatu kasus. Itu jangan hanya tertuju kepada personal dan jangan tertuju kepada kasus itu saja, tapi dilihat di balik kejadian itu pasti ada kejadian-kejadian lain yang harus diperbaiki ataupun menjadi suatu masukan atau gambaran bagi kita untuk melihat permasalahan-permasalahan lain di balik kejadian itu ya. Sama seperti kasus ini, makanya saya tidak fokus untuk melihat bagaimana praktik suap, gratifikasinya bagaimana begitu ya. Karena itu biarlah KPK dan juga kuasa hukum dari masing-masing tersangka ya yang berproses itu. Dan catatan juga bagi saya bahwa orang-orang ini yang terlibat ini bertindak bukan sebagai akademisi, tapi sebagai birokrat. Nah, harus dipisahkan. Itu memang penting, harus dipisahkan. Ketika orang itu menjabat ada jabatan struktural dan juga jabatan akademik, itu harus dipisahkan. Ya, dia melakukan korupsi ini bukan dengan kapasitasnya sebagai seorang akademisi, tapi sebagai seorang birokrat. Ya, begitu. Nah, itu harus dipisahkan. Jangan mentang-mentang karena dia korupsi maka lantas diragukan kapasitas akademiknya. Ini kan
suatu pemikiran yang fallacy menurut saya, atau kesalahan berpikir ketika memandang suatu permasalahan hanya dari personalnya saja. Tapi kita harus mampu memilah-milih, ya, memilah-milih mana kasus pidananya, mana yang harus diseleksi, seperti yang evaluasi dalam proses seleksi mandiri ini seperti yang saya utarakan, ya. Atau mungkin teman-teman punya pemikiran ataupun pandangan lain terkait seleksi mandiri ini, silahkan nanti tuliskan saja di kolom komentar, ya. Nah, saya ingin lihat juga supaya YouTube kita ini cerahkan dalam gagasan narasi ilmiah, bukan hanya gagasan-gagasan yang sifatnya tidak bermutu lah menurut saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ya. Sampai jumpa.